Hai, welcome to my YouTube channel Tarot by Tara. Jadi kali ini pilih kartu sesuai dengan judul, reading pilih kartu sesuai dengan judul, yaitu apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu yang mungkin belum dia sampaikan sampai saat ini, oke? Jadi ini readingnya bersifat sangat general, jadi bisa cocok atau tidak bergantung sama situasi kalian, kemudian apakah pesannya buat kalian, jadi sesuaikan saja. Oke, untuk private reading kalian bisa cek description box. Di sana ada WA yang bisa kalian hubungi. Seandainya kalian mau private reading, oke? Ya, start dari sini ada 3 file kartu ya. Oke, ini file 1, ini file 2, dan ini file 3. Oke, ini file 1, file 2, file 3. Ya, kalian bisa pilih salah satu. Jadi, sesuai temanya, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu yang belum dia sampaikan. Oke, sudah dipilih kartunya. Kita mulai dari pile nomor 1. Oke, kita mulai dari yang milih pile nomor 1 ya, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu yang mungkin belum tersampaikan. Oke, so kita buka. Di sini ada Five of Pentacles, ada the Devil, ada Two of Wands, ada Five of Swords, dan ada Four of Pentacles. Oke, so apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu yang mungkin belum dia sampaikan? Oke, di sini aku melihat start from Five of Pentacles. Di sini aku melihat si dia ini seperti orang yang tidak bisa tanpa kamu. Aku melihat bahwa si dia ini sangat bergantung sama kamu. Kalau nggak ada kamu, bisa-bisa hidup dia nggak stabil. Hidup dia bisa dibilang kayak nggak ada kejelasan, nggak ada tujuan hidup. Bisa dibilang orang ini sangat bergantung sama kamu. Atau vice versa ya. Aku ngelihat kayak orang ini, si dia ini bisa saja sangat bergantung sama kamu. Dan dia sangat takut kehilangan kamu. The Devil di sini aku merasakan bahwa dia sangat-sangat edik sama kamu. Dia punya rasa kayak, pokoknya you have to stay with me. Kamu harus stay sama aku. Kamu harus sama aku terus. Di sini aku melihat juga bahwa ada hubungan kalian yang mungkin lebih didasari oleh lust, atau bisa dibilang fisik, ketertarikan seksual. Intinya di mana dia sangat-sangat sangat bergantung sama kamu. Tapi lebih ke arah edik dalam artian takut kehilangan kamu juga bisa. Jadi aku melihat bahwa si dia ini seperti orang yang bisa dibilang, aku gak mau kehilangan kamu gitu. Aku tuh gak bisa tanpa kamu. Cuman mungkin ada sebagian di grup 1 ini yang orang-orangnya tidak menunjukkan itu. Tidak menunjukkan perasaan dimana dia sangat membutuhkan kamu. Tapi sebenarnya yang dia rasakan, yang ingin dia sampaikan kepada kamu adalah dia benar-benar membutuhkan kamu, atau bisa dibilang kamu banyak membantu dia. Dari fase-fase dia lagi down, ekonomi lagi down, fase dimana dia mungkin baru patah hati, mengalami mungkin hubungan keluarga yang tidak bagus, tapi kamu selalu ada buat dia. Itu yang bikin dia semakin cinta sama kamu, atau semakin berpikir dan merasakan bahwa gak ada kamu, aku gak bakalan sampai di titik ini. Gak ada kamu, aku gak bakalan bisa survive. Seperti itu ya. Oke, so ada Two of Wands di sini. Oke, aku melihat bahwa si dia ini sudah sering memikirkan tentang masa depan dengan kamu. Ia kayak mikir ke depan, seandainya aku lebih jauh, apakah aku akan bahagia? Apakah aku bisa terus-terusan bersama kamu? Gitu. Jadi di sini aku melihat bahwa si dia ini itu sering memikirkan tentang masa depan. Dan aku melihat ada ketakutan juga di mata dia. Takut seandainya dikala dia sudah sangat jatuh cinta atau sangat sayang terhadap kamu meninggalkan dia. Ya, kamu meninggalkan dia. Intinya dia sangat takut tidak ada yang mendampingi. Sangat takut tidak ada orang yang mensupport. Karena aku melihat orang yang saat ini yang sering dia jadikan tempat curhat, atau orang yang bisa dibilang
sangat dekat sama dia hanya kamu. Dia nggak punya teman lain, dia nggak punya orang yang bisa dia percaya untuk keluh kesahnya dia. Ya, itu yang aku lihat. Oke, jadi ada Five of Swords. Di sini aku melihat, yang dia sebenarnya aku ngerasa kayak Five of Swords di sini aku merasakan bahwa dia punya ego yang besar. Dia punya dendam, aku lihat dia punya dendam dengan seseorang. Dia punya rasa ingin mengalahkan seseorang. Dia punya rasa ingin menunjukkan bahwa dia hebat kepada orang tertentu, seseorang intinya. Nah, dimana dia ingin bersama dengan kamu, dia lebih lagi. Bersama dengan kamu, dia bisa lebih stabil, ya. Dan aku melihat bahwa dia ingin membuat pondasi yang sangat kuat, ya, Four of Pentacles. Dia ingin membuat pondasi yang sangat kuat terhadap hubungannya dengan kamu. Dia nggak mau gagal lagi, dia nggak mau lagi sampai dendam. Karena aku ngerasa kayak orang ini tuh mungkin sempat dikecewakan ya sebelumnya sama seseorang, sehingga dia punya dendam sama orang lama atau punya rasa sangat kecewa dan pengen nunjukin kalau dia bisa survive, dia bisa lebih baik lagi, dia bisa lebih stabil lagi, dia lebih bisa mewujudkan apa yang dia mau. Sehingga aku ngerasa ada ego di sini. Ya mungkin aku ngerasa kayak mungkin kamu sama dia sempat bicara dan dia sering ngungkit-ngungkit tentang masa lalu, tapi lebih ke arah yang dimana kayak membuktikan kayak atau menjelekkan mantan atau menjelekkan seseorang di masa lalu. Itu adalah salah satu salah satu yang dimana aku ngerasa kayak dia punya dendam atau punya perasaan dimana dia pengen mengalahkan dengan cara lain gitu, pengen menunjukkan kalau si mantan tuh bakal nyesel kayak gitu. Sehingga aku merasakan bahwa di sini dia ke kamu itu lebih ke arah yang dimana kayak kamu tuh orang yang bisa nguatin aku sampai saat ini, dan aku janji bakalan bikin kamu bahagia, dan aku pengen nunjukin ke mantan juga. Jadi sebagai ajang balas dendam juga bukan ya, lebih ke arah dimana menunjukkan bahwa aku tuh lebih baik saat ini gitu, pada saat bersama kamu gitu, tidak pada saat bersama orang itu gitu. Ya, seperti itu yang ingin dia sampaikan. So the really sure acts. Ya benar ya. The time has come to clear your energy. Sebenarnya dia sama kamu ini bisa dibilang adalah benar-benar kayak ngelepasin mantan, ngelepasin masa lalu dia yang tidak baik, ngelepasin segala suatu hal yang bikin dia tersakiti sebelumnya. Ya, aku juga ngelihat kayak kamu membantu dia untuk healing, membantu dia untuk membersihkan sisa-sisa pikiran lama dia, hati, kekecewaan semuanya dia, sehingga aku merasa bahwa kamu sangat berjasa, ya. Kamu sangat berjasa di kehidupan dia saat ini, sehingga dia bisa stabil. So the let go of control issue, sehingga apa yang terjadi bahwa saat ini dia bisa lebih tidak mengontrol situasi. Dalam artian dia tidak berusaha untuk mengontrol kondisi dia yang dimana dia kayak mantan aku tuh harus nyesel, mantan aku tuh harus gini. Enggak, dia sudah bisa kayak rilis itu gitu. Dia bisa bisa menyadari bahwa dengan dia dendam itu nggak akan bikin dia semakin hebat gitu. Sehingga aku merasa bahwa kamu memberikan impact yang sangat baik terhadap pola pikir dia, sehingga dia lebih kayak oke, aku akan melepaskan semua hal yang tidak perlu aku kontrol selama ini. Aku tidak perlu memikirkan hal negatif, aku tidak perlu terlalu menyimpan dendam, tidak perlu terlalu ingin bersaing dengan seseorang dari masa lalu. Intinya aku pengen hidup stabil untuk kehidupan aku ke depan. So itu, jadi kamu banyak memberikan dampak positif terhadap kehidupan dia. Oke, jadi itu untuk file nomor 1 ya. Thank you for watching yang milih file nomor 1. Kita lanjut ke file nomor 2. Oke, see you file nomor 1. Oke, lanjut ke file 2 yang milih bunga rose, red rose ya. Yang milih bunga warna merah. Oke. So, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu yang mungkin belum dia sampaikan? Ada King of Pentacles, Eight of Cups, Prince of Wands, King of Wands, and Five of Wands. Okay.
Ada dua king di sini, jadi King of Pentacles dan King of Wands. Oke. Di sini aku lebih merasa bahwa mungkin kamu, kalau kamu wanita yang nonton video ini dan memilih PL ini, kemungkinan kamu punya dua laki-laki, atau mungkin kamu punya selingkuhan atau gebetan. Intinya kamu punya dua orang dalam hidup kamu yang sangat berperan penting, ya. Jadi mungkin kamu punya sosok orang yang sama-sama kuat, yang sama-sama kamu sayang dalam kehidupan kamu, ya. Ataupun kalau kamu laki-laki, maka ini kemungkinan kamu bersaing dengan seseorang, atau pasangan kamu punya sosok lain juga gitu. Sosok lain juga, ya. Oke, so di sini King of Pentacles, start from King of Pentacles here. Jadi King of Pentacles ini tipikal orang yang bisa dibilang sangat-sangat sangat-sangat praktikal sekali, orang yang bisa dibilang mungkin jago bisnis, orang yang bisa dibilang punya skill bisnis yang bagus, orang yang mapan, orang yang dewasa, orang yang stabil, orang yang bisa dibilang peduli juga terhadap orang lain. Kemudian terlihat bahwa dengan cara dia peduli adalah dengan cara memberikan sesuatu, atau bisa dibilang kayak nggak banyak ngomong, nggak banyak berpikir, tapi dia tahu apa yang harus dia berikan kepada kamu, ya. Oke. Di sini ada King of Pentacles dan Eight of Cups di sebelahnya. Di sini aku merasakan bahwa si dia ini merasakan dia merasa sangat pesimis. Ya, aku merasa dia punya rasa pesimis di sini. Dia punya rasa pesimis bahwa kemungkinan kamu tidak bahagia bersama dia. Dia punya rasa pesimis, ada rasa kayak gue nggak bisa menuhin kebutuhan lo gitu, ya. Ada pikiran bahwa dia merasa bahwa apa yang aku kasih selama ini kayaknya masih kurang buat kamu, ya. Di sini juga aku melihat bahwa dia sangat berusaha untuk bisa membahagiakan kamu. Dia sangat berusaha untuk mencari cara agar kamu nggak bosan sama dia, ya. Di sini aku melihat juga, ya, ada Five of Wands di sini. Aku melihat kemungkinan kalian punya perbedaan yang cukup besar, entah itu agama, entah itu background keluarga, negara, intinya banyak perbedaan. Yang bikin dia merasa pesimis, yang bikin dia merasa bahwa kok gue kayaknya ngasih ini ke lo tuh kayak hal yang sia-sia gitu, hal yang sepertinya tidak melihat masa depan. Oke. Dan di sini aku melihat yang dia rasakan adalah kayaknya kamu mesti deh cari pengganti yang lebih lagi daripada aku. So ada persaingan juga di sini aku lihat. Ya, jadi dia kayak sometimes pengen ngomong sama kamu bahwa kita tuh banyak bedanya. Aku ngerasa kayak ini nggak bakal bisa berlanjut. Kamu harus cari yang lebih baik dibanding aku. Kamu harus cari orang yang lebih berani untuk melamar kamu, orang yang lebih berani buat nunjukin cinta dia ke kamu, orang yang berani mungkin serius sama kamu. Apalagi kita bagi beda agama atau beda kepercayaan atau beda apapun itu yang bikin hambatan dalam hubungan kalian. Ya, dia ingin menyampaikan seperti itu, kayak ya udah kamu pilih aja, kamu coba untuk pikirkan hubungan ini ke depannya seperti apa gitu. Aku ngerasa ada posisi di mana dia merasa bahwa dia kadang-kadang merasa nyerah sama hubungan ini, tapi masih berusaha buat mempertahankan gitu loh, karena mungkin dia sangat sayang sama kamu. Aku melihat dia ini sangat sayang sama kamu, sangat-sangat sayang, tapi ada sesuatu yang mengganjal di sini. Mungkin restu orang tua juga bisa jadi. Banyak hal lah intinya yang bikin kayak dia nggak percaya sama kemampuan dia atau nggak percaya sama apa yang harus dia lakukan ke depannya sama kamu.
walaupun dia udah nggak kekurangan apa, hanya satu, restu atau mungkin serius aja ini gitu. Dia sedang aku juga melihat bahwa si dia ini kadang berpikir untuk mencari yang lain juga, yang mungkin lebih cocok dari segala hal. Karena mungkin umur sudah umur kalian yang di PL2 ini mungkin sudah di umur-umur yang married gitu, umur-umur yang seharusnya sudah berkeluarga gitu. Sehingga aku melihat seperti itu ya, dimana dia sometimes berpikir untuk mencari yang lain. Oke, jadi sini banyak perbedaan yang aku lihat, dan kalian nggak bisa menyatukan perbedaan itu kalau aku lihat. Jadi kayak dia nih pengen ngelepas kamu, tapi sayang banget sama kamu, jadi kayak susah gitu loh. Dia tuh kadang-kadang pengen nyerah tapi kasihan gitu. Oh my god, religious factor. Seperti aku katakan tadi ya, kehidupan cinta kamu dipengaruhi oleh perbedaan. Ya, agama, background keluarga, restu, flirt, extend your like heart energy to other. Ya, seperti aku katakan tadi, berusaha untuk flirt. Dia tuh kayak kadang lupa diri juga di luar. Kadang tuh kayak bisa dibilang sih kayak orang yang suka menggoda sana sini gitu loh. Karena dia merasa bahwa hubungan ini kayak gak ada tujuannya. Mungkin masih belum nemu titik tuju gitu. Walaupun dia sayang banget sama kamu, kadang-kadang lost hope juga gitu, kehilangan harapan juga dengan melihat kok gak ada endingnya. Aku udah segini umur aku, tapi aku masih belum lihat endingnya gimana gitu ya. Jadi aku melihat seperti itu ya. Di grup 2 ini lebih ke complicated, jadi hubungan yang sangat rumit, dimana masih salah satu di antara kalian masih memikirkan kebebasan. Kayak ada salah satu di antara kalian yang mungkin masih belum mikir buat diajak komitmen, makanya hubungannya masih lanjut-lanjut aja gitu. Kayak si dia ini masih kayak free spirit gitu, kayak masih bebas aja. Mungkin kamu udah nuntut untuk nikah tapi dia kayak gak ready gitu, atau masih mikir-mikir nih perbedaan ini mau digimanain, kalau kita married atau kita lanjut ini gimana, solusinya apa, itu dia masih belum nyampe pikirannya ke sana. Tapi dia sayang banget sama kamu. Jadi ya itu, aku melihat bahwa dia bingung. Yang dia sampaikan lah, kadang-kadang dia kadang-kadang dia pengen ngomong kayak lo cari aja yang lain, pengen ngomong kayak gitu tapi sayang sama kamu. Dilema. Oke, itu ya untuk grup 2. Kita lanjut ke grup 3. See you grup 2. Oke, next file yang terakhir yang nyelih bunga ini, bunga putih, krem apa ya, peach. Oke. So, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu yang mungkin belum tersampaikan? Princess of Pentacles, Four of Swords, King of Cups, Prince of Pentacles, ada Five of Cups. So I feel like this is here. Oke. Grup 3, start from Five of Cups. Aku ngerasa di sini bahwa si dia ini, aku ngerasa kalian sempat putus atau sempat mungkin pisah, atau mungkin saat ini kalian masih pisah ya. Aku ngerasa baik kalian masih bersama ya, ataupun kalian sudah pisah atau sempat putus tapi balik lagi. Oke, aku melihat bahwa dia sedang menyesali sesuatu ya. Entah dia sempat berbuat salah sama kamu, entah dia mungkin ketahuan melakukan hal yang gak baik, atau mungkin saat ini kalian sudah tidak bersama. Intinya dia ada penyesalan dalam hidup dia. Ada rasa kayak melakukan kesalahan besar terhadap kamu, atau mungkin kamu gak tahu dia punya kesalahan
Karena ini mungkin sifatnya belum diomongin, tapi dia sudah nyesel duluan gitu. Dia sudah nyesel kayak sempat melakukan hal yang gak baik atau sempat mengecewakan kamu. Intinya dia tuh ada rasa nyesel, ada rasa kecewa sama diri dia sendiri gitu. Oke. Di sini aku melihat dia ingin memberikan atau menawarkan lagi hal baru buat kamu. Aku melihat bahwa dia ingin memberikan kamu sesuatu yang dimana dia mencoba untuk lebih stabil, memulai lagi dari awal, memulai lagi dari baru hubungan ini. Dia pengen ngasih hal yang lebih baik lagi buat kamu. Ya. Dan aku melihat bahwa ada sebagian di antara kalian yang mungkin awalnya gak pernah ngomongin komitmen atau pisah karena tidak merasa ada komitmen, dia datang lagi nih buat nawarin komitmen, nawarin hal yang lebih serius lagi. Dia pengen nyampaikan itu kepada kamu. Dia pengen nunjukin kalau gue tuh masih punya rasa sayang sama lo, gue masih cinta sama lo, gue tuh mau serius sama lo. Sekali ini, please, gue mau serius sama lo. Itu. Ya. Dan di sini aku melihat bahwa dia ini seperti orang yang aku ngeliat kayak lost communication. Kalian gak kontak saat ini. Kemungkinan kalian gak kontak saat ini. Ya, kemungkinan kalian gak kontak saat ini. Gak kontaknya kalian ini bikin dia berusaha untuk mikir, buat menyadari apa yang dia lakukan kepada kamu. Ya, jadi aku lihat sini ada nggak komunikasi. Kalian bisa jadi nggak komunikasi. Tapi dalam fase tidak komunikasi ini, dia sedang mencoba untuk mencerna lagi apa yang dia rasakan, sedalam apa rasa sayang dia ke kamu. Karena logikanya ya kadang-kadang orang tuh pada saat dia sudah kehilangan, pada saat dia sudah tidak bareng, baru mikir seberapa pentingnya orang itu. Ini, contohnya ini, aku lihat kayak grup 3 tuh seperti itu. Dia sedang mencoba untuk introspeksi diri, sedang mencoba untuk memaafkan diri dia juga, mencoba untuk self healing juga, mencoba untuk lebih dewasa lagi secara emosional biar nggak kekanak-kanakan saat datang lagi ke kamu. Atau kalau kalian masih bersama, maka ini adalah fase di mana dia sedang mencoba untuk memperbaiki sikap kekanak-kanakan dia agar lebih dewasa lagi, sehingga dia siap untuk memberikan kamu hal yang lebih stabil lagi. Ya, pasti dong kayak orang nawarin barang, tentunya harus punya kata-kata yang meyakinkan gitu loh. Harus punya agar bisa meyakinkan customer gitu kan. Ini kayak gini juga gitu. Dia pengen kayak belajar untuk apa yang bakal gue omongin ke lo saat aku tuh datang ke kamu. Oke. So di sini aku merasakan ya bahwa si dia ini benar-benar kayak mau mencoba buat menata ulang lagi, memberikan pondasi lagi yang lebih kuat hubungannya. Tapi mungkin kalian lagi nggak komunikasi ya, jadi kayak nggak tahu nih gimana si dia gitu, nggak tahu bagaimana si dia ini bisa mengungkapkan perasaannya ini kepada kamu. Soulmate, ya ini adalah soulmate kamu. Ada di antara kalian yang mungkin punya ikatan soulmate sama si dia, sehingga kalian perlu belajar untuk memahami dulu. Kadang sekali ketemu mungkin nggak memahami, lepas, ketemu lagi kok koneksinya sama lagi, berulang kali kejadian lepas dan masuk lagi lepas, kok rasanya nyantol sama orang ini, nggak bisa lepas. Ada yang mengalami seperti itu, aku lihat. Putus nyambung, lepas lama datang lagi. Yes, you have this connection, soulmate. Dan ada codependency, addiction. Wow. Ya, secara tidak langsung aku merasakan bahwa dia sangat-sangat kepikiran sama kamu. Dia sangat-sangat kecanduan sama kamu. Gak bisa sebenarnya tanpa kamu gitu, tapi sok-sokan lepas.
Atau bisa dibilang kayak selama kalian gak komunikasi itu bikin dia ngerasa pikirannya tuh kayak, kalau bisa mungkin dia bakal stalking kamu terus nih, sampai dia bisa masuk lagi ke kamu, mungkin dengan akun palsu lah, apalah, ini dia coba buat akses kamu lagi. Yang pengen dia ungkapin ke kamu adalah dia nyesel, aku nyesel gitu, aku nyesel pernah melakukan kesalahan, aku nyesel pernah bikin sesuatu yang kamu gak suka, aku pengen balik lagi, bisa gak kita tata ulang lagi, kita bikin pondasi lagi dari awal. Walaupun kamu gak percaya sama aku, iya aku bakal buktiin kalau aku bisa dipercaya. Kayak gitu, ini di PL3. Oke, so itu untuk PL3 ya. Thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Oke. Untuk yang mau private reading, kalian bisa kontak WA yang ada di description box ya. Dan itu aja untuk reading hari ini. Oke, see you next video. Bye bye.